mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya. Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini satu bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta, jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus satu orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf, menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jaya Wijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf, memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al-umuru bimaqasidiha, suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al-adatu muhakkamatun, adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut. Zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir. Tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir. Dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat, hatimu tetap berzikir Allah, 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 Allah di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim, jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah. Mendengar ada ngajaran la ilaha illallah, akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid, masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji, hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir, karena majelis ilmu kita majelis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalam